Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Momelia. Saya jurusan dari Administrasi Negara Malam semester 8. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbandingan antara pelayanan publik Indonesia dengan negara Malaysia. Sebenarnya, reformasi birokrasi Indonesia itu mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Mengatakan reformasi birokrasi yang diajarkan oleh Indonesia itu sudah sangat baik. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya. Saya rasa birokrasi di Indonesia ini telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang sangat baik, ujarnya dalam acara International Reform Policy. Di Malaysia, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintahan, serta arah dan tujuan pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja. Xavier menilai arah perubahan yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi di Malaysia sudah sangat jelas, yaitu membawa administrasi publik ke level terbaik untuk memberikan hasil kepada seluruh masyarakat. Kita berada di jalur yang sama, dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia dan negara lainnya juga bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi dikarenakan sejarah yang mempengaruhi jelasnya. Dalam hal good governance, ia memberikan apresiasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Lahirnya Pempres yang ini dinilai sebagai komitmen dan keinginan yang tinggi dari pemerintah untuk bergerak menuju good governance. Nah, sebenarnya di Malaysia dan Indonesia itu sangat berbeda ya guys pelayanan administrasinya, walaupun tujuan mereka itu sama tuh. Dikatakan pemerintah Malaysia mengelola kurang lebih 13.000 pelayanan publik, di mana sekitar 83% pelayanannya itu telah beralih ke sistem elektronik atau online. Oleh karena itu, dirinya memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dan masif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintahan di daerah. Nah, sebenarnya di Malaysia dan Indonesia itu berbeda ya. Kalau di Malaysia itu kalau pelayanan publiknya itu sudah berbasis elektronik dan online, sedangkan di Indonesia di tingkat daerah itu masih ada yang manual gitu, bukan sistem online dan elektronik gitu. Menurut e-government membantu dalam membuat pelayanan publik secara online, dan hal tersebut akan membuat kehidupan masyarakat lebih mudah pastinya ya kan, dibanding harus pergi ke kantor-kantor pemerintahan untuk mengurus perizinan. Komitmen dari Menteri PANRB Syafruddin dikatakan merupakan sebuah komitmen pimpinan dalam melakukan perubahan menghadapi revolusi industri. Nah, sebenarnya di Malaysia dan Indonesia itu berbeda ya ternyata. Karena kalau di Malaysia tuh udah menyeluruh sistem pelayanan publiknya itu melalui online gitu guys. Tapi kalau di Indonesia itu di tingkat-tingkat daerah itu masih ada yang melalui manual, kayak kita harus ke RT, kayak harus ke lurah, harus ke camat. Ya kan masih banyak tuh tahap-tahap prosesnya yang tidak bisa dilakukan secara online gitu. Tapi kalau misalnya di daerah Capil itu udah banyak sih yang berbasis online ya di Indonesia ya. Seperti yang Lebih lanjut, Xavier menambahkan bahwa Malaysia selalu siap dan terbuka untuk membagikan informasi, pengalaman maupun database dengan Indonesia sebagai upaya melihat rintangan yang telah dihadapi dalam pengimplementasi reformasi dan bagaimana Indonesia dapat menghindari rintangan tersebut. Saat ini Malaysia siap menjalin kerjasama berbagai pengetahuan satu dengan yang lain guna mewujudkan pelayanan publik yang baik lagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan pelayanan publik Indonesia dan Malaysia itu aja sih perbedaannya ya. Dari sistemnya di Indonesia ini telah menerapkan good governance, tapi nggak semuanya sistem pelayanan di Indonesia ini udah berbasis internet atau online gitu. Masih banyak banget tingkatan-tingkatan instansi yang masih melakukan pelayanan publik itu. Kita kayak ngurus-ngurus surat itu masih kayak manual gitu guys. Nah, tapi kalau di Malaysia itu memang udah berbasis online itu. Jadi untuk Indonesia ke depannya ya untuk diperbaiki aja lagi supaya pelayanan publik Indonesia tuh lebih baik pastinya ya. Kalau kayak kita ngurus-ngurus apa tuh kalau udah berbasis internet itu kan lebih gampang. Cuman ya itu kendalanya, nggak semua di negara di kota yang ada di Indonesia ini
yang ada jaringan. Kadang-kadang masyarakatnya juga masih kudet ya kalau dipikir-pikir ya, masih gaptek gitu kan, masih nggak semua masyarakat Indonesia itu mengerti cara menggunakan smartphone mungkin. Apalagi kalau di negara Malaysia sana mungkin kayak dari kecil tuh orang-orang tuh udah diajarin pakai smartphone. Jadi kayak ibu-ibu, nenek-nenek pun bahkan orang tuh udah main smartphone, sudah aktif banget di sosial media. Jadi mereka tuh tahu perkembangan zaman juga. Jadi itu sih perbandingan antara negara Malaysia dan negara Indonesia dalam memberi pelayanan publiknya, yaitulah masih ada terdapatnya di Indonesia pelayanan publik yang belum menggunakan sistem online. Tapi kan kalau lebih bagusnya itu menggunakan sistem online seperti negara Malaysia. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya, yaitu perbandingan antara pelayanan publik Indonesia dan pelayanan publik di Malaysia. Atas ada kata-kata yang salah mungkin saya mengucapkan maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.